Bab 890. Kucingku bisa melakukan salto belakang. Kakak, apakah kamu gila? Tentu saja aku Gorgina. Tentu saja aku masih hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, sentuh saja aku. Gorgina berlari ke arah kakaknya dan meraih tangannya membiarkan kakaknya menyentuh wajahnya. Gorgina, kamu benar-benar hidup. Kedua saudara perempuan itu berpelukan erat. Devan sudah lama mengetahui Gorgina belum sadarkan diri. Jadi dia langsung meminta Yuchi untuk membawa Gorgina kembali dari masa lalu. Namun keduanya tidak bisa bertemu, sehingga ia langsung melenyapkan zombie Gorgina yang ada saat ini. Dengan cara ini, hanya akan ada satu Gorgina di dunia ini. Tidak akan ada paradoks waktu. Maaf, Tuan Devan, aku salah paham. Saudari meminta maaf kepada Devan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Devan mengangguk, menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Segera dia melihat ke arah Vexana dan bertanya, "Vexana, bagaimana situasi Sekte Genesis sekarang?" Sekarang Sekte Genesis telah menghilang beberapa kali di negara ini. Namun, masih ada beberapa sisa di luar negeri, tetapi mereka seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah apapun, kata Vexana. Devan tahu metode Sekte Genesis. Dia takut mereka akan melawan Julia lagi. Namun, Julia tidak lemah sekarang. Bahkan jika bertemu dengan Sekte Genesis, dia seharusnya bisa melindungi diri sendiri. "Julia, kamu bisa pergi sendiri," kata Devan pada Julia. Julia menunduk setelah mendengar ini. Jika dia pergi, kemana dia bisa pergi? Dia telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Sekarang Sekte Genesis telah runtuh, dia hanyalah tikus jalanan yang diteriakkan semua orang. Dapat dikatakan bahwa begitu identitasnya terungkap, dia akan dibunuh. Atau, tinggallah dan jadilah pasanganku. Devan melanjutkan. Sekarang Devan tidak selembut itu lagi. Bagaimanapun, dia sudah memiliki cukup banyak pasangan, dan bertambah Julia juga tidak terlalu banyak. Lagi pula, ini adalah wanita pertamanya. Pria itu egois. Tidak peduli betapa buruknya Julia di masa lalu. Tapi sekarang, jika Julia bersama pria lain, Devan akan merasa tidak nyaman. Dalam hal ini, lebih baik membawa Julia pergi. Setelah mendengar perkataan Devan, Julia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Devan dengan mata indahnya. Julia tidak pernah berani berharap menjadi pasangan Devan. "Apakah kamu bersedia menerimaku?" Mata indah Julia dipenuhi air mata. Bagaimanapun, Julia adalah seorang selir pornografi sebelumnya. Bermain-main sebentar, mungkin banyak pria yang bersedia melakukannya. Tapi untuk benar-benar memperlakukannya sebagai pasangan, pada dasarnya, tidak ada pria yang mau melakukan itu. Devan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi putih Julia. Sentuhan dingin menjalar ke telapak tangannya. Meskipun Julia telah dibangkitkan, tapi sebenarnya itu masih tubuh zombie. "Julia, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Selama kamu tidak melakukannya lagi di masa depan, tidak apa-apa," kata Devan. Meskipun Devan berencana untuk menerima Julia, bagaimanapun juga Julia adalah orang yang bebas, dan dia tidak akan bisa menerimanya jika dia mengkhianatinya di masa depan. Aku tidak akan." Julia menunduk malu-malu. "Bagus, kamu bisa tinggal di aula Vexana untuk saat ini." "Baik," Julia menjawab dengan patuh. "Selamat, Tuan, telah mendapatkan istri zombie." Vexana bercanda. Devan memutar matanya ke arah Vexana.
Namun, ada juga emosi di hatinya. Pasangan yang dia terima secara bertahap mulai menyimpang. Penyihir, dewi, gadis binatang buas, setan wanita. Sekarang, ada zombie wanita lain. Dia bahkan tidak percaya ketika mengatakannya sendiri. Oke, tidak ada masalah apa-apa lagi. Aku akan kembali ke mansion Sauron dulu. Tunggu sebentar, Tuan. Tepat ketika Devan hendak pergi, Vexana menghentikannya. Ada apa? Tuan, aku punya kucing baru yang bisa melakukan salto belakang. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Vexana menggosok tangan kecilnya di depannya dan berkata, seekor kucing melakukan salto belakang. Kalau begitu aku harus pergi dan melihatnya. Devan mengangguk. Yuchi, Nugua, kalian kembali ke mansion Sauron dulu. Aku akan kembali setelah melihat kucing itu salto belakang. Devan berkata kepada Yuchi. Baik, Yuchi dan Nugua membungkuk pada Devan, lalu menghilang. Untuk keberadaan kekuatan mereka, Antres kecil dapat dijangkau dalam sekejap. Segera, Devan dibawa ke kamar pribadi mewah oleh Vexana. Devan melihat sekeliling ruangan, dan kemudian bertanya pada Vexana dengan keraguan di wajahnya. Di mana kucingnya? Kemudian, dia melihat Vexana berjalan perlahan di depannya dengan tangga kucing. Dia mengulurkan tangan dan melepas mantelnya. Di dalamnya, satu set pakaian gadis kucing tiba-tiba terungkap. Dia mengeluarkan sepasang telinga kucing dan memakai di kepalanya. Kedua tangannya diletakkan di bawah dagunya yang lembut seperti seekor hewan kecil yang sedang memanjakan dirinya sendiri. Lalu, dia memanggil dengan lembut, "Meong." Devan segera mengerti. Kucing yang dibicarakan Vexana ternyata adalah kucing betina kecilnya. Kepribadian Vexana sebenarnya cukup mendominasi. Pada suatu waktu, dia menjadi ratu bawah tanah Doujin. Tapi saat ini, di depan Devan, dia patuh seperti anak kucing. Bukan, dia adalah anak kucing saat ini. Vexana menggigit bibirnya dengan lembut dan memutar tubuhnya. Tubuhnya yang indah dibalut dengan pakaian kostum kucing berbahan kulit, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Dia mengulurkan jarinya dan mencentangnya ke arah Devan. Lalu dia berkata dengan suara mati rasa, "Tuan, datang dan bermainlah dengan Lao Tzu." Saat ini, Vexana sangat menawan dan berapi-api. Apalagi kalimat "ayo bermain dengan Lao Tzu" langsung membuat Devan bersemangat. Tidak tahu kenapa, tapi kata Lao Tzu jelas merupakan istilah yang tidak sopan, tapi ketika keluar dari mulut Vexana, kedengarannya sangat nyaman. Jika bisa mentolerirnya, maka dia bukan lagi seorang laki-laki. Ini bukan pertama kalinya Devan menjalin hubungan dengan Vexana. Lalu apalagi yang harus dikatakan? Dia berjalan ke arah gadis imut bertelinga kucing dan memeluknya ke samping. Tidak ada yang suka melihat adegan selanjutnya, jadi tidak akan dijelaskan lebih lanjut. 1 jam kemudian, Devan keluar dari kamar Vexana. Dia merasa segar. Meskipun dia dan Vexana sudah pernah melakukannya sekali. Tapi saat itu adalah pertama kalinya Vexana. Sebenarnya, Devan tidak merasakan banyak hal. Tapi kali ini, Vexana benar-benar melepaskan keliaran kucing liar kecilnya. Ini secara langsung meningkatkan pengalaman Devan beberapa tingkat. Namun, permintaan Devan sekarang sangat kuat. Vexana benar-benar gagal dan sama sekali tidak bisa membiarkannya melepaskannya sepenuhnya. Mau bagaimana lagi, kekuatan Vexana tidak terlalu kuat. Setelah melakukan 1 jam bercinta, dia tidak bisa tahan.
Ketika Devan pergi, dia benar-benar lemas dan tidak ingin bergerak. Untungnya, masih ada beberapa wanita cantik yang menunggunya di dunia bawah. Namun, setelah Devan kembali ke dunia bawah, dia menemukan beberapa dewi telah beristirahat. Tidak baik mengganggu lagi. Lupakan saja, tidur saja sendiri. Devan selesai mandi dan bersiap untuk tidur. Saat itulah dia mendengar suara yang datang dari kamar Bitinia. "Kak Bitinia, aku tahu kamu juga menyukai kakakku. Kakakku hanyalah seperti balok kayu, tidak berpikir cukup cepat. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, kamu tidak akan bisa mendapatkannya." Bersambung.